Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali hadir ya dalam rangka kegiatan kajian Islam online kita. Tentunya mudah-mudahan harapan kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga kepada umatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir insyaallah di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai ya kegiatan kajian Islam online kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita salawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Salawat asgil ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik ya, kita baca Allahul Kahfi ya. Allahul Kahfi hafal semua? Allahul Kahfi ya. Kita baca agar kita minta kepada Allah dicukupkan segala kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai ya, adik-adik baca semuanya, emak-emak ya. Kita lanjutkan. Allahul Kafi Rabbunal Kafi Qasadnal Kafi Wajadnal Kafi Likulli Kafi Kafanal Kafi Wa ni'mal Kafi Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik ya, kita sebelum kita mulai kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita doakan ada Ibu Nelly ya dan juga
Ibu Irma ya dan yang lain. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita masuk ke materi kita pada malam hari tentang bagaimana karakter dai ya. Nah, kalau kita perhatikan, sebelumnya belum ditanya dulu ya, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Baik, kita masuk ke materi kita. Ya, para pelajar sekalian, mahasiswa, mak-mak, dan sebagainya. Kalau kita perhatikan ya tentang karakter dai, kita ambil dulu dari dai itu sendiri. Ya, dai itu sebenarnya kalau kita perhatikan bukan hanya orang yang ceramah di mimbar-mimbar, orang yang ceramah di khotib Jumat, ya, orang yang ceramah pada saat khutbah Jumat, maksudnya orang yang ceramah pada saat khutbah Idul Fitri ya, atau kemudian takbir akbar. Bukan hanya itu yang berkaitan dengan dai, ya. Tapi dai di sini adalah kalau kita perhatikan bahwa yang disebut dai adalah orang yang senantiasa berpikir, bergerak untuk memajukan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut sebagai dai. Ya, jadi dai di sini kalau kita perhatikan sekali lagi maknanya adalah orang yang senantiasa berpikir, bergerak ya, kemudian untuk memajukan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia sebagai seorang dokter bisa dia menjadi seorang dai. Ya, ketika dia didatangi pasiennya yang beragama Islam kan, maka kemudian dia jelaskan tentang bagaimana yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia hanya berikhtiar saja. Manusianya berikhtiar, dan dokter itu merupakan juga tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala karena dia belajar. Ya, belajarnya lama sekali dokter itu untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa. Nah, sehingga ikhtiar dia untuk ke dokter itu merupakan bagian daripada proses ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga misalkan ketika dia menjadi seorang direktur misalkan. Nah, jadilah dia seorang dai. Kenapa? Ketika dia menjadi seorang direktur, maka dia bisa membuat kebijakan yang memudahkan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Terutama misalkan ketika banyak yang beragama Islam, maka berikanlah kesempatan untuk sholat berjamaah. Ya, ketika masuk zuhur berjamaah, maka buatlah kebijakan semua pekerjaan semuanya di stop. Ya, kita semuanya bergegas menuju kepada yang memiliki perusahaan ini yang maha kaya, yang luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka memudahkan aturannya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian kita bisa perhatikan sebagai seorang dai. Nah, jadi sekali lagi dai itu adalah orang yang senantiasa berpikir, bergerak untuk memajukan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita bisa perhatikan di sini, apa sebenarnya karakter yang harus dimiliki seorang dai? Atau apa karakter seorang dai yang paling utama? Yang pertama adalah al-kharokatu daibah. Seorang dai senantiasa bergerak. Apa yang harus dia gerakan? Bergerak setiap harinya untuk menambah ilmu pengetahuan. Bergerak setiap harinya untuk menambah ilmu agamanya. Bergerak setiap harinya untuk berjuang memajukan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Islam bisa tersebar rahmatan lil alamin? Bisa banyak orang yang mendapatkan manfaat dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, itulah yang dikategorikan sebagai seorang dai. Ya, maka seorang mukmin ketika dia menjadi seorang dai, maka yang pertama kali harus dia miliki adalah al-kharokatu daibah. Bagaimana setiap hari dia berpikir, bergerak, berjuang untuk memajukan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian dia tidak meninggalkan kemampuan dirinya. Dia pun harus belajar setiap harinya, belajar menuntut ilmu agama, belajar menuntut ilmu pengetahuan, ya, dan juga dia berusaha meningkatkan kemampuan yang dimilikinya agar dia layak dan dia pantas diberikan apresiasi. Nah, ini yang harus dimiliki pertama. Maka kalau kita perhatikan di surat Al-Fusilat ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya kecuali orang yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi orang-orang yang mengajak kepada agama Allah ini merupakan sesuatu yang spesial di mata Allah. Ya, kalau misalkan kita bicara dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, tidak ada kaitannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi perkataan kita sia-sia. Ya, tentu ini secara universal ya. Ya, perkataan kita sia-sia. Tetapi ketika misalkan kita setiap harinya berbicara yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, misalkan dia belajar, dia menuntut ilmu, dia presentasi kebaikan ya, dia mengajak orang sholat, dia mengajak orang untuk belajar Quran, dia mengajarkan Al-Quran, atau kemudian dia berkata yang baik-baik dan sebagainya, maka itu juga bisa dikategorikan sebagai seorang dai. Ya, artinya apa? Dia berusaha mengajak orang kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu punya nilai yang besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, waman asanu qaulam mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya kecuali orang yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi di sini yang menarik harus kita pahami adalah ketika dia mengajak orang kepada agama Allah, dia tidak melupakan dirinya. Maka ayat lanjutannya wa amila sholiha, dan dia mengerjakan banyak amal kebaikan. Ya, dia mengajak orang sholat, tetapi dia pun harus sholat. Dia mengajak orang baca Al-Quran, dia pun harus baca Al-Quran. Kalau misalkan perkara dia belum lancar, perkara misalkan dia masih belajar, tidak apa-apa sambil berjalan. Yang penting di hatinya punya niat untuk mempelajari Al-Quran. Di hatinya punya niat untuk mempelajari baca Al-Quran. Dan dia ingin bertambah kebaikannya, bertambah ilmunya tentang Al-Quran itu sendiri. Ya, misalkan dia juga mengajak orang untuk melaksanakan ibadah tahajud. Sekalipun dia belum rajin tahajud, tapi dia punya tergerak hatinya untuk bersemangat, berjuang untuk melaksanakan ibadah tahajud itu. Ya, jadi inilah yang harus kita perhatikan di sini. Ya, ketika dia mengajak kepada kebaikan, maka dia punya tekad, dia punya niat yang kuat untuk melaksanakan amal-amal solih. Memang yang terbaiknya adalah dia melaksanakan amal-amal soleh itu sendiri. Misalkan ketika dia mengajak orang untuk baca Al-Quran, dia pun sudah baca Al-Quran. Ketika dia mengajak orang untuk sholat tahajud, dia pun sudah sholat tahajud. Ketika mengajak orang misalkan untuk puasa, dia pun sudah melaksanakan puasa. Ketika mengajak orang untuk sodako, dia pun sudah melaksanakan sodako. Nah, ini justru yang terbaik yang semacam ini. Ya, ini ya. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan dai. Ketika dia mengajak orang untuk kebaikan, itu perkataan yang paling indah di mata Allah, perkataan yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dia melaksanakan berbagai macam amal kebaikan. Wa qala innani minal muslimin, dan dia bangga menjadi seorang muslim, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berkaitan dengan dai. Nah, jadi karakter dai yang pertama al-harokatu daibah. Dia senantiasa bergerak, berjuang untuk memajukan agama Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan kapasitas dirinya agar dia layak diapresiasi dan dia pantas ya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah at-tafaul. Ya, seorang dai tidak boleh pesimis. Seorang dai tidak boleh lemah, tidak boleh loyo. Maka dia harus at-tafaul, senantiasa optimis mengalami berbagai macam keadaan. Senantiasa optimis menjalani kehidupan. Itulah dai. At-tafaul ketika dia ada masalah, kuncinya kan ketika dia ada masalah dua. Dia berikhtiar, dia beribadah, sekaligus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amal-amal solih. Agar apa? Agar masalahnya bisa dituntaskan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya sampai sini insya Allah ya. Jadi ini yang kedua tentang bagaimana karakter seorang dai. At-tafaul, senantiasa optimis, ya tidak boleh pesimis. Kenapa? Karena dia merupakan penyambung lidahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard." Dan bersegeralah ya terhadap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketika ada orang yang banyak berdosa atau kita banyak berdosa, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita optimis untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagaimana caranya? Segeralah kita bertobat kepada Allah. Segeralah kita beristighfar kepada Allah. Segeralah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan perbaikan
perbaikan diri kita, insya Allah jalan-jalan kebaikan itu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dulunya misalkan pemabuk, kemudian dia mendapatkan hidayah, kemudian dia belajar agama, maka kemudian dia menyampaikan kebaikan, itu biasa saja. Ya, sunatullah sudah ada sebelum-sebelumnya hal semacam itu. Karena hidayah ini luar biasa. Maka ketika kita sudah mendapatkan hidayah ini, maka peganglah erat-erat hidayah ini. Jangan sampai kemudian ketika kita sudah taat dan kemudian kita futur. Futur artinya lepas. Lepas daripada amal-amal soleh kita setelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara salah satu doa yang diajarkan ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang pada intinya, ya Allah, jangan palingkan kami ya Allah, jangan lepaskan kami ya Allah setelah kami beriman dan setelah kami taat kepadamu ya Allah. Jadi kita berdoa agar kita diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika Allah sayang kepada kita, maka yang akan Allah berikan pertama kepada kita adalah pemahaman agama. Kita diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Allah sayang kepada kita. Dengan pemahaman agama inilah, kalau nanti pada saatnya Allah berikan kepada kita harta, maka harta ini akan bermanfaat buat kita, bermanfaat buat keluarga kita, dan juga bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Jika Allah berikan kepada kita kekuasaan, maka kekuasaan ini bermanfaat buat kita juga untuk bisa menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan apa? Memudahkan orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami tentang dai ini. Ya, jadi siapapun bisa menjadi dai. Makanya kemudian ada ungkapan yang disampaikan oleh As-Sayyid, dikatakan apa? Bahwa jadilah engkau seorang dai sebelum kau menjadi apa-apa. Sekarang kita belum menjadi apa-apa, jadilah kita sebagai seorang dai, ya, penyambung lidahnya baginda Rasulullah SAW. Kalau anak kita berbuat kesalahan, tegurlah dengan cara yang baik, ingatkan tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak kita belum menutup aurat, sampaikan betapa wajibnya menutup aurat itu bagi seorang wanita. Ketika dia sudah balik, ketika dia belum sholat, ajarkan dia sholat. Ketika sudah usia 7 tahun, ketika 10 tahun tidak sholat, maka Rasul mengatakan pukullah dengan pukulan sayang di kakinya, agar ada bekas nanti di yaumil qiyamah bahwasanya dulu orang tuanya pernah mengajarkannya kepada kebaikan. Tetapi bukan pukulan yang menyakitkan, pukulan yang sampai berdarah-darah, bukan itu yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua, at-tafaul. Seorang dai dia harus bersifat at-tafaul, senantiasa optimis, ya, senantiasa optimis ya, untuk belajar, untuk berprestasi, berkarya, menebarkan kebaikan, dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, sifat seorang dai yang ketiga itu, ya, loyalitas terhadap Islam, ya. Al-iltizam, loyalitas terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian, ya, betapa baginda Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, begitu loyalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ketika pertama kali masuk ke kota Mekah, mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang bernama utusannya Amir At-Tufail, datang dari utusan orang-orang kafir Quraisy. Ya Muhammad, engkau mau harta enggak? Aku kasih yang banyak. Engkau mau wanita enggak? Aku sediakan yang cantik buat engkau ya Muhammad. Engkau mau apa lagi? Mau kedudukan? Aku berikan kedudukan yang bagus buat kamu ya Muhammad. Engkau gila? Aku obati ya Muhammad. Asalkan apa? Asalkan kau tinggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tinggalkan dakwahmu itu ya Muhammad. Berhenti, cukup sampai di sini saja. Ya, tetapi karena loyalitasnya baginda Rasulullah SAW yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka semuanya ditolak oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Rasul katakan, aku tidak ingin harta, aku tidak ingin wanita, dan aku tidak miskin, kata Rasul. Aku tidak gila, aku adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kalian menyembah kepada Allah dan meninggalkan agama nenek moyang kalian itu.
Luar biasa bagaimana semuanya ditawarkan ya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik harta, jabatan, tahta, wanita, semua ditawarkan kepada Rasul, tetapi loyalitas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga harta semuanya ditolak, jabatan semuanya ditolak, wanita semuanya ditolak, kedudukan semuanya ditolak. Kenapa? Karena baginda Rasul memilih tetap terus berdakwah untuk menjalankan visi misinya, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kemudian harus kita pahami. Begitupun kita, loyalitas kita terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menyampaikan kebaikan-kebaikan dari Islam dengan cara rahmatan lil alamin, agar orang kemudian tunduk dan paham dengan ajaran Islam ini. Ya, dengan akhlak kita, dengan ilmu kita, dengan kasih sayang kita, sehingga turun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, loyalitas yang kuat kita kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan kita sudah kaya raya, maka jangan lupa kepada Allah. Kita sudah punya jabatan, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lugu-lugu banget menjadi seorang muslim. Kalau kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang yang punya kedudukan, maka bantulah dengan kedudukan kita agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar apa? Agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, baik, ini yang kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan karakter seorang dai. Yang keempat, seorang dai harus memiliki as-sabr, ya, sabar yang tiada batas. Ya, seorang dai harus memiliki sabar yang tiada batas. Sabar itu artinya apa? Menahan dari segala sesuatu yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu artinya apa? Ikhtiar. Ya, tidak pasif dia, tapi dia ikhtiar, bergerak terus untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menggambarkan bahwa sabar ada tiga. Yang pertama, sabarlah kita untuk tetap konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, seorang pelajar ketika disuruh sholat, sabar dia dalam sholatnya. Disuruh baca Al-Quran, sabar dalam membaca Al-Qurannya. Disuruh belajar dia, sabar ketika dia belajar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang pelajar, ya, akademik, pendidikan nomor satu, ibadah nomor satu. Maka ketika dia belajar, dia juga harus semangat beribadah. Ketika dia semangat beribadah, dia pun harus semangat belajar. Itulah tuntunan dari Al-Islam. Tidak boleh menyampingkan salah satunya. Semangat ibadahnya tapi malas belajarnya, semangat belajarnya tapi malas ibadahnya. Pincang dia, tidak balance, tidak tawazun, tidak seimbang. Ya, bagi seorang pelajar, belajarnya semangat, ibadahnya semangat. Ibadahnya semangat, belajarnya semangat. Itulah pelajar yang diharapkan oleh Islam, sehingga dia mampu memiliki kapasitas intelektual yang baik, spiritual yang bagus, dan juga kecerdasan emosional yang baik. Ini yang kemudian harus dimiliki oleh setiap pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sabar, ya. Bentar lagi Isya, sholat lagi. Sebentar lagi subuh, sholat lagi. Sebentar lagi asar, sholat lagi. Sabar dia. Sholat zuhur dia sabar. Sholat asar dia sabar. Sholat maghrib dia sabar. Terus dia sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia sudah sabar dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, maka ulama menggambarkan yang kedua ini berat nih. Ya, ketika dia bisa taat kepada Allah, tapi yang kedua, bisakah dia sabar untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah? Meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalkan anak muda, pelajar, gaya-gayaan, ingin pasang tato misalkan. Ya, sabar dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena orang yang mentato dan yang minta ditato, ya, maka dia dilaknat oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ketika Rasul melarangnya, Allah mengharamkannya, maka dia tinggalkan. Kenapa? Sabar dalam rangka meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pacaran. Ya, pacaran ini biasanya sangat disenangi oleh kaula muda. Ya, ketika Rasul melarangnya, ulama melarangnya, maka tinggalkanlah karena kesabaran kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Yang ketiga, misalkan kita ingin menggunakan narkoba, sabar tinggalkan obat-obatan itu. Kenapa? Karena diharamkan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ingin mabuk-mabukan, berjudi dan sebagainya, tinggalkan itu semuanya. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh baginda Rasul dan diharamkan oleh para ulama. Maka tinggalkan semuanya itu. Kenapa? Karena bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita, sabar meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah
Allah, sabar meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bentuk kesabaran yang paripurna ketika dia bisa sabar dalam rangka taat kepada Allah, sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga yang berat, sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan dalam Al-Qur'an, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inilah bagian sabar yang harus kita pahami. Maka teruslah kita beramal solih, teruslah kita meninggalkan kemaksiatan dan dosa, biar nanti Allah Subhanahu wa taala yang memberikan takdir-takdir kebaikan dalam diri kita di masa yang akan datang, dan kehidupan kita pasti dengan izin Allah akan dirubah lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar yang sangat istimewa. Nah, berikutnya juga kalau kita perhatikan karakter seorang dai yang berikutnya adalah al-ikhlas. Ikhlas, memurnikan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia berdakwah, dia belajar, dia bekerja, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu yang bekerja siang malam untuk anaknya karena sudah berpisah misalkan dengan suaminya. Maka dia niatkan bukan karena anaknya, tapi dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan kewajiban dari Allah mendidik anaknya, membesarkan anaknya, memberikan makan kepada anaknya, dan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia katakan, bukan karena engkau nak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, dan bonusnya dia akan mendapatkan kasih sayang dari anaknya. Jadi ketika dia ibadah bukan karena orang lain, al-ikhlas, memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah. Seperti Allah gambarkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Tuhan yang Maha Esa, Allahu Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, untuk meluruskan agama kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi juz 1 di bab pertama ini, digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat fa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal perbuatan kita bergantung kepada niatnya. Ya, dan apa yang kita niatkan adalah akan kita dapatkan. Ya, dan kalau seandainya kita niat berbuat kebaikannya, hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka kita mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau seandainya berbuat kebaikannya, hijrahnya kita ya dari satu tempat ke tempat yang lain, dulu dari Mekah sampai ke Madinah, hijrahnya karena wanita, karena sesuatu yang dia inginkan, karena harta benda, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia akan mendapatkan itu semuanya, tapi dia tidak mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa? Karena dulu ketika hijrah, ya ada berita-berita miring bahwa ada orang yang berangkat dari Mekah ke Madinah bukan karena Allah, bukan karena Rasul, tapi karena ada perempuan yang mau dinikahinnya. Berangkat ke Madinah, maka dia berangkat ke Madinah mengejar ceweknya itu. Ya, maka sampai di Madinah dapat dia perempuan itu. Tapi kata Rasul, dia tidak mendapatkan keridoan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatannya bergantung dengan apa yang dia niatkan. Ketika di Mekahnya dia susah, dia ingin berangkat ke Madinah hanya untuk mendapatkan pekerjaan, perdagangan dan sebagainya, maka dia dapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ikhlas ini menjadi barometer kita untuk bergerak. Dipuji orang, kita ucapkan alhamdulillah, yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dicaci maki orang tidak menyurutkan ibadah kita, tidak menyurutkan semangat dakwah kita untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Nah tentu kenapa? Karena yang merubah orang bukan lisan kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merubah manusia bukan kita, kita hanya menyampaikan seperti yang disampaikan oleh baginda Rasul. Baligul ani walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Adapun ketika orang berubah menjadi lebih baik, orang menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan karena kita, tapi karena asbab hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan dan orang itu melakukannya, maka insya Allah setiap orang itu melakukan kebaikan itu, kita mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik ya, jadi ini yang berkaitan dengan karakter seorang dai. Ya, dia harus al-ikhlas yang dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia mendapatkan bonus yang lainnya, itu sudah masalah kehidupan dunia kecil dari mata Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, dan sebagainya. Ya, baik, silakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang yang berkaitan dengan karakter dai ini, silakan. Ada? Silakan 5 saja dulu deh ya. Simpel nih, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa memiliki sifat ini ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Halo? Paham ya insya Allah ya? Baik, kalau paham kita baca suratul Fatihah, kita doakan buat kita semua yang hadir, diri kita ya, anggota keluarga kita, terutama juga anak-anak kita yang mungkin sedang sakit ya, kita niatkan di hati kita masing-masing, sebutkan nama anak kita atau orang tua kita atau siapapun yang sedang sakit yang dekat dengan kita. Semoga disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan obat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semuanya dihindarkan dari musibah, terutama dihindarkan dari musibah yang berbahaya, dihindarkan dari musibah wabah virus COVID-19 dan lain sebagainya, serta dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang punya hutang piutang, semoga dilunaskan hutang kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat dan doa semoga dilancarkan, dimudahkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan serta kebaikan-kebaikan kita dibalas sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, demikian. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.